selamat datang di channel saya. Hari ini saya ingin membahas tentang seorang pemuda yang ditabrak malah dijadikan tersangkanya. Sebenarnya ini kecelakaan lalu lintas yang melibatkan pemuda ini dengan pengendara lain yang diduga merupakan seorang TNI atau orang yang berpangkat lah gitu. Tragisnya, pengendara yang menabrak meninggal dunia dan seketika status hukum terbalik 180 derajat. Informasi yang beredar menyebutkan adanya keterlibatan anggota TNI di dalam insiden ini. Guys, keanehan muncul saat oknum yang seharusnya menjadi tersangka justru berstatus sebagai saksi, dan pemuda yang ditabrak ini malah dijadikan sebagai pelaku utama. Ceritanya begini, seorang pemuda di perjalanan pulang, dia memakai motor mau pulang kampung. Si adik ini memakai motor, menggunakan kendaraan bermotor, dan perjalanan pulang kampungnya ini jalan agak sempit, jadi tidak terlalu besar, sempit gitu, hanya mungkin 2 jalur aja gitu, jadi jalannya tidak terlalu besar. Nah, di depannya itu ada sebuah mobil yang dikendarai oleh seorang TNI. Jadi pas dia lagi berjalan, di depannya itu ada mobil yang dikendarai seorang pejabat. Nah, si ade ini bermotorlah di belakangnya. Katanya dia tidak terlalu kencang menggunakannya, motornya dia pakai tidak terlalu kencang, tidak ngebut, hanya menggunakan kecepatan 30 sampai 35 meter per jam katanya. Jadi si adik ini berada di posisi kira-kira 3 meter di belakang mobil. Di belakang mobilnya, jadi depannya di depannya itu 3 meter dari si adik ini. Nah, pada saat itu tiba-tiba mobil yang di depannya itu mengelak ke kiri dan membanting setir. Dia membanting setir ke kiri. Lalu dari arah depan itu ternyata ada motor yang sudah oleng. Berarti motor itu sudah menabrak mobil yang di depannya. Yang menabrak mobil di depan duluan. Motor tadi sudah bertabrakan dengan mobil yang di depannya. Karena dinyatakan mobil yang di depannya itu peyok, karena kata orang-orang di sana itu mobilnya sudah peyok, yang mobil yang di depannya itu. Pokoknya bagian depannya itu peyok, tadi itu rusak lah, pokoknya begitulah, seperti itu. Kita pun nggak tahu ya, kita hanya melihat di medsos itu kata orang. Tapi bagaimana menurutmu guys? Tulis di kolom komentar. Kalau ada yang tahu ceritanya lebih bagus, lebih baik, dan lebih jelas, tulis di kolom komentar ya. Jadi bentuknya sudah, pokoknya mobil yang di depan itu sudah peyok, sudah pokoknya rusak gitu, tapi tidak terlalu parah. Jadi menurut cerita yang kita dengar yang sudah viral sekarang ini, pada saat pemotor tadi dia menabrak atau menyenggol si adik yang berada posisinya di belakang mobil, karena dia tertutup atau dihalangi mobil yang di belakangnya. Ini nggak tahu kalau ada motor yang menyenggol, sehingga motor yang diadu dengan mobil terlebih dahulu jatuh dan beradulah menyerempet si adik tadi, sehingga terjatuhlah dari mobil. Adik ini pun cuma tergores saja, tidak parah, tidak peyok seperti mobil yang di depannya. Namun yang naasnya si pemotor dari depan tadi yang sudah tabrakan duluan dengan mobil tadi sudah bersenggolan. Yang sudah bersenggolan itu korbannya meninggal dunia. Jadi si adik inilah yang ditabrak yang dituntut oleh pihak korban.
karena yang korbankan tadi sudah tidak bisa ngomong lagi, sudah tergeletak dia, sudah tidak bisa bersaksi lagi, korbannya sudah tidak bisa mengatakan siapa yang salah dan siapa yang benar. Kayak gitu kan. Jadi dia sudah tidak, ini sudah kacau loh, dia sudah apa namanya, ini sudah mau mencari kambing hitam. Nah, sebenarnya kalau misalnya ini memang diusut tuntas, cerita kronologisnya dari awal, kenapa malah sampai ada mobil yang di depannya sudah peyok duluan? Ternyata mobil yang penyok inilah yang dikendarai seorang tentara katanya. Kita nggak tahu ya. Mungkin netizen bisa komen benar apa tidak, katanya yang penyok tadi itu dikendarai oleh seorang TNI. Nah, seorang petugas negara. Jadi dikarenakan kasus ini dianggap orang desa, dianggaplah dia tidak ada saksi, pikirnya tidak ada CCTV di jalanan, sehingga adik inilah yang di belakang mobil inilah yang terdakwa. Jadi kata orang, dia yang ditabrak, dia yang diserempet, malah dia yang dijadikan korban. Dialah yang dipenjara 2 tahun. Jadi sekarang banyak netizen yang mempertanyakan hukuman di negara kita ini. Apakah benar hukuman ini bagi orang yang punya uang, yang punya uang saja, dan jangan sampai hukum ini hanya tajam untuk dibawa dan tumpul untuk orang-orang yang berduit. Menurutku guys, jangan lupa tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, silakan subscribe. Kini ada ini pemuda tadi yang tertabrak tersebut resmi ditahan oleh kepolisian. Ia menangis histeris di pelukan ibunya sebelum digiring masuk ke mobil tahanan. Guys, kasus ini memicu kemarahan publik yang menuntut transparansi, keadilan dan untuk adik ini. Guys, sampai di sini dulu video yang saya buat. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Dan buat adik yang ditabrak tadi, yang dijadikan tersangka, mudah-mudahan pihak kepolisian dan hakim yang menghakiminya bisa meninjau kembali. Kalau memang adik ini tidak bersalah, mudah-mudahan keadilan ada di adik ini. Mudah-mudahan adik ini bisa bebas kembali dan bisa berkumpul lagi dengan keluarganya. Terima kasih. Jangan lupa subscribe. Yang belum subscribe, jangan lupa komen kalau ada yang kurang ataupun ingin menambahnya, silahkan. Dan jangan lupa share dan like. Terima kasih.